Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Atika Putri dari kelas 1A3 dengan NIM 250402083. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang CPNK 3.1 yang nomor 1. Nah, pada poin pertama yaitu menjelaskan pengertian fungsi dan mengapa pentingnya menggunakan fungsi. Fungsi adalah kumpulan perintah atau kode yang diberi dengan nama tertentu, dan fungsi ini digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jadi mengapa pentingnya menggunakan fungsi? Fungsi ini penting karena fungsi hanya dibuat sekali, namun bisa dipanggil berkali-kali tanpa menulis ulang kodenya. Nah, selanjutnya pada poin B, yaitu menjelaskan deklarasi dan pemanggilan fungsi. Nah, deklarasi di sini ialah mendefinisikan fungsi, di mana deklarasi ini menggunakan kata kunci def atau divide, diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Maka langsung saja kita praktekkan untuk yang deklarasi. Jadi kata kuncinya itu adalah def atau define. Nah, kita buatkan contoh def sapa dunia. Dan untuk printnya, untuk deklarasi fungsi ini menggunakan kata kunci def dengan diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Nah, sapa dunia ini sekarang sebagai nama fungsi. Nah, untuk itu mari kita coba jalankan. Nah, jika di sini udah terlihat tanda checklist, maka kita lanjutkan untuk pemanggilan fungsi. Nah, pemanggilan fungsi itu apa sih? Pemanggilan fungsi ini adalah proses menjalankan fungsi yang sudah dideklarasikan. Nah, untuk itu, langsung saja kita praktekkan tentang pemanggilan fungsi. Kita lanjutkan saja dari codingan deklarasi fungsi sebelumnya. Kita contohkan, ini sapa dunia. Memanggil usabilitas. Nah, untuk itu kita coba jalankan terkait pemanggilan fungsi yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, ini adalah hasil dari deklarasi dan pemanggilan fungsi. Nah, untuk alur deklarasi dan pemanggilan fungsi ini, ketika fungsi dipanggil, program melompat ke blok kode fungsi, menjalankannya lalu kembali ke baris setelah pemanggilan. Nah, untuk poin yang ketiga atau poin C, di sini diminta untuk menjelaskan parameter dan argumen. Nah, parameter ini adalah variabel yang didefinisikan dalam kurung saat deklarasi fungsi. Ini adalah wadah data yang dibutuhkan fungsi. Nah, untuk argumennya, ini adalah nilai aktual yang dikirimkan saat pemanggilan fungsi. Nah, untuk itu langsung saja kita coba praktekkan. Di sini kita akan membuat nama adalah
parameter. Di bawahnya kita buat lagi def. Di sini bukan sapa dunia, tetapi kita akan membuat sapa pengguna. Nah, untuk namanya, untuk namanya kita di sini menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah merupakan parameter. Dan untuk argumennya, kita contohkan Zahra adalah argumen. Nah, untuk itu mari kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil contoh dari parameter dan argumen. Nah, untuk poin yang keempat atau poin D, di sini kita diminta untuk menjelaskan penerapan nilai balik atau return pada kasus menghitung volume balok. Nah, untuk nilai balik atau return ini adalah fungsi mengembalikan hasil pemrosesan kepada pemanggil. Fungsi tanpa return hanya menjalankan aksi atau side effect. Sedangkan fungsi menghasilkan sedangkan fungsi dengan return menghasilkan nilai yang dapat disimpan di variabel lain. Nah, untuk contohnya itu kita akan membuat nilai return untuk mencari volume balok. Di sini kita juga akan menggunakan deklarasi fungsi atau def. Itu kita akan menghitung volume balok, maka kita tulis hitung volume balok. Sini untuk rumusnya. Nah, di sini langsung saja kita buat untuk rumusnya. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita juga akan membuat return atau nilai balik dari menghitung volume balok. Di sini kita juga akan membuat Nah, sebelumnya kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, jika di tanda di sebelah kiri ini sudah checklist, maka kita akan melanjutkan eksekusi selanjutnya. Kita tambahkan kode baru. Nah, di sini kita akan membuat menerima nilai balik. Nah, untuk itu hasil volume sama dengan Nah, langsung saja kita print hasil volume. Mari kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil praktek dari mencari nilai balik atau return dengan menghitung volume balok. Nah, selanjutnya pada poin E atau poin yang kelima yaitu
menjelaskan penerapan dalam menghitung BMI sehingga muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Nah, untuk nilai BMI ini, kita sama juga akan menggunakan deklarasi fungsi, terus pemanggilan fungsi, parameter, argumen, dan juga nilai balik atau return. Nah, di sini kita akan menggunakan semuanya. Yang pertama itu kita buat def. Karena kita akan menghitung BMI, maka di sini kita akan membuat hitung BMI. Nah, hitung BMI ini berdasarkan berat dan tinggi. Karena berat itu satuannya kilogram, maka kita buat juga dan tinggi itu sentimeter. Dan tinggi itu meter. Maaf. Sebentar. Nah, ini adalah eh, penjelasan fungsi. Ini bertujuan memudahkan orang lain untuk memahami kegunaan fungsi tersebut. Di sini kita akan membuat fungsi menghitung BMI dan mengembalikan nilainya. Nah, selanjutnya ini adalah pengecekan error. Kenapa dicek? Karena pada pembagian dengan nilai 0 akan error. Jika tinggi sama dengan 0, fungsi langsung returnnya 0, mengembalikan nilai 0, dan menghentikan fungsi. Maka di sini kita buat pastikan tinggi tidak 0 untuk menghindari error. If tinggi, di sini kita juga akan menggunakan if. Nah, di bawahnya kita akan melanjutkan yaitu proses perhitungan BMI. Sini kita tulis saja proses perhitungan BMI sama dengan, langsung saja kita tuliskan rumusnya, berat dibagi tinggi. Nah, ini adalah nilai baliknya. Mengembalikan nilai return. Return di sini untuk mengirim hasil perhitungan BMI. Selanjutnya itu kita akan membuat pemanggilan fungsi dan argumen. Di sini kita buat saja pemanggilan dan penggunaan nilai balik. Di sini kita buat saja berat saya itu adalah 70.
dan tinggi saya 1,70. Nah, ini adalah untuk pemanggilan fungsinya. Dan untuk argumennya, di sini kita akan buat nilai 70 dan 1,70 adalah argumen. Di sini kita akan menampilkan hasilnya. Berat saya Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita akan menuliskan print-nya terlebih dahulu. Print F BMI kita buat tanda kurung curawal. Nah, sebelumnya kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil untuk penerapan menghitung BMI. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BMI agar muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Nah, kita lanjutkan dari codingan ini. Kita salin saja untuk kode berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana bisa muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang telah kita buat tadi. Nah, untuk itu di sini kita akan menggunakan if, elif, dan else. Nah, pada kondisi pertama kita akan menggunakan if. If 19,5. Nah, untuk printnya, di sini kita akan membuat berat badan Anda kurang. Nah, pada kondisi kedua, kita akan menggunakan elif. Elif hasil di sini adalah Nah, untuk perintannya di sini, berat badan Anda kita buat normal. Kita juga akan menggunakan kondisi ketiga, elif lagi. Ketiga, N hasil. Nah, untuk perintannya di sini kita buat berat badan Anda berlebih. Untuk kondisi terakhir, di mana kondisi 1, 2, dan 3 ini tidak bisa dijalankan, maka kita buat kondisi terakhir, yaitu else. Di sini, else-nya kita buat saja obesitas. Mari kita jalankan. Nah, ini adalah hasil dari
menghitung BMI sehingga muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Ini adalah hasil akhir dari kita menghitung agar muncul rekomendasi